Halo teman-teman, kembali lagi di Project 13. Kali ini Mimin akan mereview sekaligus membahas alur film Ip Man 2 Legend of the Grandmaster. Perjuangan untuk mendapatkan kursi sebagai guru pengajar bela diri di Hong Kong menjadi tantangan yang ribet bagi guru Ip, karena dia harus menerima tantangan terlebih dahulu dari para guru-guru bela diri di Hong Kong. Setelah mendapatkan gelar itu, dia pun harus membela masyarakat Cina dengan mengalahkan Twister si petinju barat yang arogan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. 15 Agustus 1945, Kekaisaran Hiroto Jepang mengumumkan kekalahan tanpa syarat dan Cina berhasil merdeka setelah 8 tahun dijajah oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Guru Ip menolak tunduk pada pemerintahan Jepang. Dia memilih bertarung demi menyatukan kembali Cina. Namun mereka semua licik. Pada saat kekalahan jenderalnya, mereka menembak Guru Ip hingga kritis. Guru Ip beserta anak dan istrinya dibawa keluar dari Wuhan oleh Jo Kwin Kwan, sahabat terbaik Guru Ip. Pada tahun 1949, Guru Ip tinggal di Hong Kong. Dia membuka perguruan bela diri Wing Chun di sana, dan film pun baru dimulai. Film diawali dengan Guru Ip mendatangi tempat untuk disewa dan akan dijadikan tempat latihan sekaligus membuka sekolah untuk orang-orang yang ingin belajar Wing Chun. Dia dibantu oleh tetangga satu desanya. Namun setelah beberapa hari, para peminat tidak ada satupun yang datang. Guru Ip pulang dan membantu istrinya membawakan air. Keadaan ekonomi keluarga Ip masih belum stabil. Anaknya meminta uang sekolah, tapi untuk bayar sewa rumah mereka terpaksa tidak membayar dulu. Sabar ya Sifu. Lalu di pagi hari, Guru Ip sedang nongkrong menikmati udut sambil menunggu calon muridnya. Bibi yang akan menjemur pakaian, dia menanyakan hal itu. Guru Ip si penyabar menjawabnya dengan senyuman. Dia pun membantu Bibi Ip untuk menjemur pakaiannya. Lalu datanglah seorang pemuda bernama Aliang. Dia mencari orang yang mengajar Wing Chun itu. Dengan senang hati, Guru Ip menjelaskan tentang apa itu Wing Chun. Tapi pemuda itu tidak mau basa-basi. Dia menantang Guru Ip untuk bertarung. Jika dia kalah, maka dia akan membayar uang sekolahnya. Guru Ip pun menerima tantangannya. Wing Chun. Setelah beberapa kali serangan, dia tidak mau mengakui kekalahannya. Dia kembali menyerang Guru Ip. Dengan ilmu bela diri khas Wing Chun, dia pun kalah. Guru Ip meminta bayaran uang sekolahnya, tapi Aliang malah pergi dan tidak menghiraukan janjinya tadi. Sore hari, Aliang balik lagi dan membawa ketiga temannya. Mereka ingin membuktikan kehebatan kungfu yang dimiliki Guru Ip. Mereka pun meledek Guru Ip, menyebutnya sebagai tukang cuci pakaian. Lalu Guru Ip pun mulai membuktikan kehebatan kungfunya. Aliang melihat Guru Ip bisa mengalahkan 3 orang, dia pun memintanya untuk menjadikan dia sebagai muridnya. Dan ketiga temannya juga ingin diangkat Guru Ip menjadi muridnya. Lalu mulailah Guru Ip melatih keempat muridnya. Guru Ip pun menjelaskan tentang kungfu Wing Chun. Pada saat sedang latihan, datang lagi 5 pemuda ingin ikut berlatih dengan Guru Ip. Ternyata itu juga teman-temannya Alia. Lalu hari makin berlalu dan murid Guru Ip pun semakin banyak. Para pemuda yang berbakat terus melatih kemampuan bela dirinya dan dipandu oleh Guru Ip. Selesai latihan, Guru Ip pun meminta uang sekolah kepada muridnya. Tapi salah satu muridnya hanya mempunyai sebagian uang, karena katanya ibunya sedang mengalami kesulitan uang. Guru Ip pun mengerti, dia malah tidak menerima uang yang itu. Lalu istrinya menghitung uang pemberian muridnya. Uang itu masih terkumpul sedikit, mengingat mereka pun harus membayar uang sewa rumah. Tapi Guru Ip meyakinkan istrinya bahwa sebagai seorang guru, dia harus memberi pengertian kepada muridnya jika sedang kesusahan.
dan meminta istrinya untuk meminta keringanan kepada pemilik rumah. Pada malam hari saat akan membeli kue, Guru Ip melihat Ching Huan sedang dikejar pedagang. Dia ternyata mencuri daging dari si pedagang itu. Lalu Guru Ip mendekatinya. Dia pun melerai percakapan itu dan berniat membayar daging yang dicurinya itu. Lalu Guru Ip mengejar Ching Huan untuk menemuinya. Ternyata Ching Huan mengalami gegar otak setelah mengalami tembakan pada saat penjajahan Jepang waktu itu. Dia sudah tak bisa mengenali wajah seseorang. Guru Ip mendekatinya dan inilah yang terjadi. Guru Ip pun menangis melihat sahabatnya jadi seperti itu. Dia merasa kalau itu adalah salahnya karena pada saat itu Guru Ip tidak mampu membantunya karena mungkin dia juga sedang sekarat. Keadaan ekonomi mereka juga begitu kacau. Wang Yao tidak mempunyai pekerjaan. Dia cuma mengandalkan keberuntungannya untuk memberi ayahnya makan. Lalu Guru Ip pun akan membantu Wang Yao mengurus ayahnya. Dia juga membawanya ke tempat temannya itu dan meminta Wang Yao untuk bekerja di situ. Dan itu keberuntungannya, Wang Yao pun langsung diterima kerja menjadi seorang jurnalis. Lalu scene berpindah. Aliang yang sedang menempel poster perguruannya, dia diganggu oleh pemuda lain. Lalu Aliang menawarinya untuk ikut belajar kungfu bersamanya. Tapi orang rese itu sudah belajar jurus Hung dan melempar kertas ke muka Aliang. Aliang yang merasa terpancing, dia pun menantangnya untuk berduel. Sebelum bertarung, pria itu membuat peraturan dan Aliang diminta untuk tidak mencolok matanya. Bersiaplah mereka untuk berduel. Aliang memaksanya untuk mengakui kekalahan. Lalu teman-temannya membantu dan meroyok Aliang. Tidak lama setelah itu datang kawanan preman mengunjungi Guru Ip. Dia mengabarkan kalau Aliang sedang ditawan di pasar ikan atas perbuatannya. Dia pun meminta Guru Ip untuk menebusnya. Lalu Guru Ip datang ke wilayah preman di pasar ikan. Dia pun langsung menuju lokasi penyanderaan. Guru Ip berbicara dengan sangat baik dan meminta untuk membebaskan muridnya. Guru Ip pun menanyakan kepada Aliang kenapa dia memukul pria itu. Aliang pun menjelaskan bahwa pria itu kalah dalam pertarungan, lalu teman-temannya datang mengeroyok Aliang. Mereka malah tidak terima dan malah marah. Lalu Guru Ip menanyakan guru mereka. Dia akan menjelaskan kalau mungkin ini hanya salah paham. Biasalah darah muda bro, santai aja santai. Pemuda rese itu masih bersikukuh kalau Aliang yang membuat onar dan malah membandingkan kungfu gurunya lebih hebat dibanding Guru Ip. Dia pun menanyakan uang tebusan. Tapi Guru Ip tidak membawanya. Lalu para preman itu menyerang Guru Ip bersama-sama. Guru Ip kewalahan karena mereka terlalu banyak. Ketika akan kabur, Jisan Zhao datang menyelamatkan mereka berdua. Tapi ketika mereka akan pergi, gerombolan orang datang lagi lebih banyak. Ternyata itu Hung, guru si pria rese itu. Guru Hung menanyakan kepada muridnya tentang kejadian itu, tapi muridnya masih berbohong dan mengatakan kalau Aliang yang menyerangnya. Guru Hung pun memarahi Jisan Zhao karena dia dikira juga membuat kekacauan, mengetahui dia membawa golok sampai 2 biji. Guru Ip pun mulai menjelaskan kepada Guru Hung masalah yang terjadi sebenarnya. Jurus Hung mah gak ada perahna buat Wing Chun mah, jadi muridnya ngajoprak ngagoler kena pukulan Aliang. Tapi Guru Hung membantah kalau jurus Hung bisa kalah oleh perguruan Wing Chun. Lalu dia pun menjelaskan bahwa di Hong Kong ada peraturan dan tidak sembarang orang bisa membuka sekolah bela diri. Jika ingin membuka sekolah bela diri, Guru Ip harus terima tantangan dari para guru sekolah bela diri di Hong Kong. Jika dia bisa mengalahkannya, barulah Guru Ip diizinkan mengajar di Hong Kong. Ribet edan. Ditambah polisi pun membawa mereka berdua ke kantor polisi untuk ditahan. Lalu Guru Hung bersama polisi Pau datang ke kantor polisi. Dia memberikan sebuah kantong berisi uang kepada Wallace.
Ternyata dia akan membuka pertandingan tinju barat melawan tinju Cina. Atas pekerjaannya, Guru Hung pun menanyakan tentang berapa bayaran atas rencana pertandingan tinju yang sudah Guru Hung siapkan. Tapi Wallace malah menyuruh Guru Hung untuk keluar, dan sepertinya polisi ini agak edan. Pada malam hari, polisi datang ke rumah Guru Ip dan menyampaikan kalau Guru Ip ditahan karena berkelahi. Dia pun menyuruh istrinya untuk membawakan uang tebusan untuk Guru Ip. Tapi uang yang dimiliki tidak cukup. Dia pun menemui Tuan Liang dan meminta untuk membantunya membebaskan Guru Ip. Lalu mereka sampai di kantor polisi dan menyerahkan uang tebusan. Tidak lama setelah Guru Ip keluar, datang juga istri Jo San Jauh untuk menebusnya, dan tinggal Aliang sendirian yang mendekam di sel. Guru Ip menemui Aliang dan menanyakan apakah ada keluarga yang akan menjemputnya, tapi sayangnya tidak ada. Aliang pun tak ingin membuat gurunya khawatir. Dia meminta agar Guru Ip untuk segera pergi saja, karena dia ditahan mungkin gak akan lama. Guru Ip yang tidak tegaan, dia pun berniat akan meminta bantuan lagi kepada Tuan Liang untuk menjamin Aliang bebas. Tapi dia pun tidak punya uang lagi. Lalu Jo San Jauh memberikan bantuan itu, walaupun istrinya sedikit cemberut. Setoran tidak ada malah nombok. Edan. Tibalah hari di mana Guru Ip menerima tantangan para guru untuk bertarung demi membuka sekolah perguruan Wing Chun. Guru Hung memperkenalkannya kepada guru-guru yang lain. Di sini Guru Hung membuat peraturan. Jika Guru Ip keluar dari lingkaran meja, maka ia tidak berhak untuk membuka sekolah bela diri. Tapi jika penantang sudah tidak ada lagi dan Guru Ip masih bertahan di meja, maka dia diizinkan untuk membuka sekolah bela diri. Sekaligus dia pun akan dihargai dan Guru Hung bersedia untuk memberinya gelar guru. Para guru yang tidak mengetahui kemampuan Guru Ip terus meledeknya karena Guru Ip tidak langsung lompat ke meja, melainkan dia malah berjalan. Ketika Guru Ip sudah menerima tantangannya, para guru yang lain tidak ada satupun yang melawannya. Meledek bener ini edan. Lalu Guru Ip mulai melawan satu persatu para guru, dan Guru Ip berhasil mengalahkan dua guru dari yang dibilang lumayan kuat dari para guru-guru yang hadir. Sampai Guru Hung yang melihat guru-guru tidak ada yang sanggup untuk naik lagi, kali ini dia yang akan menantang Guru Ip. Wang Yao, seorang jurnalis, mengambil informasi tersebut. Bela diri yang dimiliki keduanya sama-sama kuat, hingga akhirnya pertandingan seri dan menyebabkan meja itu terbelah menjadi dua. Setelah pertarungan selesai, Guru Hung menerima Guru Ip untuk bergabung di komunitas perguruan bela diri. Guru Hung juga mengingatkan agar Guru Ip membayar uang iuran $100 per bulan. Tapi Guru Ip merasa keberatan dan dia pun mengatakan jika masih ada yang menganggap Guru Ip tidak layak untuk bergabung, dia siap untuk menerima tantangan lagi. Tapi kalau untuk membayar uang demi respek para guru, Guru Ip tidak terima. Mengetahui Guru Ip menolak, lalu Guru Hung mengatakan dia tidak akan bertanggung jawab jika suatu saat kesulitan menimpa sekolah bela diri Guru Ip. Ternyata Guru Hung mempunyai penyakit sesak nafas dan muridnya memberikan Guru Hung obat. Edan, gaya bertarung yang tangguh seorang guru ternyata didampingi sebuah penyakit. Lalu scene berpindah memperlihatkan Kung Yao yang diacungi jempol. Karena berkat informasi yang didapatkannya, kali ini banyak masyarakat Hong Kong yang berminat untuk belajar Wing Chun. Beberapa hari berlalu, terlihat beberapa pemuda sedang mencari perguruan Wing Chun, tapi mereka dihadang oleh murid Guru Hung. Dia mengusir orang tersebut. Tapi Aliang mendengar itu dan memarahi semua murid Guru Hung. Karena mereka terus mencari gara-gara, akhirnya Aliang melemparkan pot bunga ke mereka. Dan tidak lama setelah itu, tawuran antar perguruan terjadi.
Setelah tawuran selesai, Tuan Liang mendatangi Guru Ip. Dia mengatakan setelah peristiwa yang terjadi, pemilik sewa rumah merasa keberatan dan tak mengizinkan lagi Guru Ip untuk menetap di rumah itu. Aliang dan murid yang lain merasa tidak bersalah atas kejadian itu. Mereka pun berniat akan menyerang kembali, tapi Guru Ip melarangnya. Dan ternyata itu ialah perintah gurunya sendiri. Tidak lama setelah itu, Guru Ip pun datang mendatangi Guru Hung. Dengan watadosnya, Guru Hung berpura-pura tidak tahu atas kejadian yang menimpa sekolah Wing Chun. Guru Ip pun langsung mengatakan, walaupun perguruannya ditutup, dia tetap akan mengajar bela diri. Dan dia tetap tidak akan memberikan uang iuran. Dia pun meminta agar para murid Guru Hung tidak mengganggu lagi. Lalu Guru Hung membalas perkataannya, kalau bukan karena pihak asing, seluruh perguruan bela diri di Hong Kong pasti tidak ada. Dan ternyata uang iuran itu Guru Hung berikan kepada pihak asing tersebut. Guru Ip pun mengatakan, jika belum puas untuk menguji kemampuannya, maka silakan ajukan tantangan lagi. Merasa emosi, Guru Hung pun ingin melanjutkan pertarungan tempo dulu. Lalu scene berpindah, terlihat para murid Guru Ip membawa semua peralatan bela diri ke rumah Guru Ip. Dan Guru Ip untuk saat ini akan mengajar mereka di rumahnya. Pagi hari pun tiba. Para murid sedang belajar di lapangan. Tak lama setelah itu, Guru Hung datang mendatangi Guru Ip. Dia memberikan sebuah tiket acara pertandingan tinju barat melawan tinju Cina. Sampailah Guru Hung di sebuah ruangan. Dia mengatur arena pertandingan itu. Lalu datang si penantang dari barat itu bernama Twister. Kelakuan yang kurang sopan, edan. Guru Hung yang merasa tidak ingin bekerja rodi, dia pun menagih bayarannya kepada Wallace. Tapi apa dikata, orang itu malah memaki-maki Guru Hung dan menyuruh Guru Hung untuk meninggalkan ruangan itu. Mengetahui kalau Guru Hung diusir, para orang-orang suruhan Guru Hung pun akan ikut keluar. Tapi Guru Hung mencegahnya dan menyuruh mereka untuk tetap berada di ruangan itu. Lalu malam pertandingan pun datang. Guru Hung mendatangi Guru Ip. Dia memberikan kesempatan kepada Guru Ip untuk ikut dalam pertandingan, sekaligus memperkenalkan Wing Chun kepada orang barat. Twister yang arogan dan tidak sabaran, dia pun langsung menuju arena. Padahal itu masih pembukaan. Dia mendekati Ajao dan memintanya untuk memukulnya. Tapi merasa kurang puas, Twister meminta untuk lebih kencang lagi. Dan ketika itu pun Ajao dihajar. Dan Twister menghajar orang-orang yang ada di dalam ring. Dia pun meledek Kung Fu Cina bahwa Kung Fu Cina tidak ada gunanya dan sebaiknya mereka goyang dumang saja. Mendengar hinaan itu, di ruangan terjadi keributan. Aliang yang sudah terpancing emosi, dia mencoba menikam Twister. Melihat Aliang terkusruk, Guru Ip dan Guru Hung pun ikut naik untuk mengamankan situasi di dalam ring. Guru Hung meminta juri untuk mengatakan kepada orang barat, jika tidak suka dengan Kung Fu Cina, sebaiknya mereka pergi saja. Dan karena Twister sudah melukai orang Cina, maka diminta dia untuk meminta maaf. Tapi seperti yang sudah diduga, Twister menolak dan dia mengatakan dia akan meminta maaf jika Guru Hung bisa mengalahkannya sekarang juga. Lalu Guru Hung meminta para guru untuk turun dari ring. Dia akan menerima tantangan dari si Twister ini. Setelah ronde pertama selesai, Guru Ip menyarankan agar Guru Hung menghindari berhadapan langsung dan Guru Hung diminta untuk menyerang bagian ototnya. Berbagai serangan telah diterima oleh Guru Hung hingga menyebabkan asmanya kambuh. Dia pun sempat mengatakan dia tidak terima kalau Kung Fu Cina dihina, maka dari itu dia akan membalasnya. Ketika pertandingan dimulai kembali, Guru Hung sudah tidak mampu merespon semua serangan dari Twister hingga akhirnya dia pun kalah dan menyebabkan dia meninggal di tempat.
Setelah kejadian itu, kematian Guru Hung karena terbunuh di pertandingan tinju barat tersebar di surat kabar. Lalu Wallace mendapat ocehan dari kaptennya karena dengan kejadian itu mereka disebut telah mempermainkan orang Cina. Lalu polisi pun mendatangi tempat kerja Kuang Yao. Dia pun mencerai pemilik redaksi surat kabar itu. Tidak lama setelah itu, Tuan Liang ditahan di dalam sel. Lalu datang Wallace. Dia mulai menyiksa Tuan Liang dan memukul tangannya. Melihat kejadian itu, polisi Po pun ikut dendam kepada Wallace karena sudah keterlaluan merendahkan orang Cina. Lalu tidak lama kemudian, mulailah konferensi pers. Wallace memberi keterangan kepada media bahwa Twister tidak sengaja membuat Guru Hung meninggal. Dia mengatakan saat itu Guru Hung menyombongkan diri. Dia menantang Twister dan sebab dari kematiannya yaitu Guru Hung yang lemah dengan pukulan Twister yang menurutnya tidak terlalu kencang. Jadi ibaratnya di sini si Twister telah difitnah oleh sebuah media gitulah. Dan untuk mendapatkan keadilan kembali, orang dari Twister sudah mengatur pertandingan kembali tinju barat melawan tinju Cina dalam kompetisi persahabatan. Dengan tingkah yang masih arogan, Twister menantang semua petinju Cina untuk bertarung dengannya. Lalu Guru Ip yang mendengar tentang ocehan Twister yang terus-terusan menghina orang Cina, dia pun memutuskan untuk menantang Twister berduel. Dan malam pertandingan antara tinju Cina melawan tinju Barat pun sudah tiba. Masyarakat Cina antusias ingin menyaksikan pertarungan Guru Ip. Tidak hanya itu, warga yang tidak bisa datang, mereka memanfaatkan radio untuk mendengar kabar tentang pertandingan yang sedang berlangsung. Emosi yang terkumpul di dalam pikiran Guru Ip ingin segera dikeluarkan. Lalu mulailah mereka berhadapan langsung dan wasit memberikan beberapa instruksi. Setelah instruksi selesai, dimulailah pertandingan itu. Twister yang mulai kewalahan dengan serangan-serangan Guru Ip, dia mulai tersungkur dan lemah. Sayangnya juri pun dari pihak barat. Dia memanggil juri yang lainnya dan mendiskusikan sesuatu. Lalu salah seorang juri memanggil wasit. Dia memberitahukan kalau Guru Ip tidak diperbolehkan melakukan serangan menggunakan kaki. Lalu Guru Ip mulai mengingat saat dia menyampaikan pesan kepada Guru Hung. Dia pun melakukan petunjuk itu. Dan Guru Ip terus menyerang bagian dari otot Twister hingga akhirnya dia pun tumbang, dihajar habis-habisan oleh Guru Ip. Dan Guru Ip pun menang. Para warga yang menonton secara langsung maupun mendengarkan di radio merasa gembira. Wallace yang sudah dilaporkan oleh polisi Po pada kepolisian Hong Kong, dia pun ditahan karena telah mencemarkan nama baik polisi Hong Kong. Lalu dari film, Guru Ip mengatakan dia bertanding melawan Twister tidak bermaksud untuk menunjukkan kalau tinju Cina lebih baik. Dan Guru Ip pun kembali ke rumahnya. Dia melihat kalau istrinya sudah menggendong seorang bayi. Oke, sebuah pesan yang Mimin kutip dari film ini, meskipun status sosial kita berbeda, mau kaya atau miskin, mau tua atau muda, tapi martabat diri seharusnya sama. Dan kita diwajibkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sudahlah, filmnya Mimin tutup. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Jika ada film yang ingin Project 13 bahas, silahkan tulis di komentar.